kanan sini ya. Oi. Awal mulai yang di Villa Bukit ya, karena itu kan villanya di atas banget dan lokasinya juga agak jauh dari Cilegon, dari rumah. Kurang lebih makan waktunya 1 jam lah, 1 jam. Nah, perjalanan dari rumah ke sana sendirian untuk menuju ke villa tersebut, yang dimana villa itu adalah merupakan dampak dari tsunami Banten yang pernah yang terjadi itu ya, yang 2018 lalu. akhir. Nah, itu dampaknya ke villa itu juga. Saya dapat lokasi itu dari temen sebenarnya, satu profesi juga, dan saya coba untuk meminta mengeksplorasi lokasi tersebut dan akhirnya diizinkan. Saya perjalanan ke sana sendiri. Setelah sampai itu di pinggir pantai banget. Setelah di depan villanya itu bertemu dengan gapura yang selamat datang di Villa Bukit. Nah, dan ternyata di dalam villa itu ada satu villa yang dijadiin tempat tinggal si penjaganya. Ada satu villa berarti yang masih ada penghuninya. Masih ada penghuninya, dan itu satu aja. Dari villa-villa yang lain itu udah nggak ada. Jadi total keseluruhan villa itu tuh ada 15 apa kurang lebih. Dan itu terbengkalai. Terbengkalai. Dan itu di bawah itu ada 1, 2, 3, 4 apa 5. Nah, di tengah itu ada 3, di atasnya itu satu doang tuh di atas. Sama di bagian tengah tuh ada yang villa berjejer, ada 5 pintu apa 4 pintu. Nah, setelah saya ngelakuin perizinan di situ seperti biasa, meminta izin ke penjaga untuk melakukan explore ya, dengan cara live waktu itu. Oke, saya nyiapin beberapa alat kayak senter, spirit box, dan alat-alat lain. Terutama ada spirit box juga? Ada, saya pakai spirit box. Karena dipercaya spirit box ini kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Dengan si setan. Hantu ini. Ya, karena informasi yang saya dapat waktu itu sih, kalau spirit box itu dia bisa komunikasi sama makhluk seperti itu karena makhluk ini mengeluarkan frekuensi sendiri. Gitu, makanya diciptainlah spirit box ini. Assalamualaikum ya Rijal Gaib. Salam leluhur, salam ya gaib. Setelah semuanya siap, kamera rolling, udah semuanya, tinggal jalan pas di jam 8 malam. Nah, rute pertama itu saya bagian yang villa di bawah yang ada 3 pada 4 itu, saya masukin situ. Kalau di situ memang masih ada properti. Cuman ada beberapa villa yang dikunci. Jadi villa itu semuanya itu 2 lantai. Semuanya 2 lantai. Dan kondisi terakhir saya live di situ itu explore atau penelusuran lah ya. Itu kondisinya udah rumputnya itu udah tinggi semua. Udah kalau nggak salah sudah ada orang dewasa. Dan setelah saya masuk, kondisi dalamnya itu cuma beberapa properti aja kayak kursi, meja, dan tangga kayu yang naik ke atas. Itu tangganya udah rapuh banget. Jadi saya memutuskan untuk safety, saya nggak naik ke atas, cuma just penelusuran di lantai 1. Nggak lama, saya ngabisin waktu 10 menit. Setelah itu saya jalan ke bagian villa tengah. Ini agak nanjak nih. Jadi di sini tuh ada 2 rute. Rute kanan itu ada 1, 2, 3. Yang rute sini itu yang villa 4. Oke. Itu yang ngejejer. Nah, di situ. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini saya nggak nemuin apa-apa dari 3 villa ini. Dan setelah saya balik lagi ke arah villa ini, nah disinilah keanehan terjadi. Kenapa? Saat saya mau jalan ke arah villa yang berjejer ini, itu kan cuma jalan setapak ya. Jalan setapak itu saya langsung dicegat ular. Ular tanah. Lumayan. Dan itu dia malang melintang. Di situ kayak seakan-akan saya nggak boleh ke situ, jadi kayak dihalang gitu. Nah, saya bingung karena akses jalan satu-satunya cuma itu, dan saya juga nggak mau ngecewain beberapa viewer saya juga ya. Dan akhirnya saya coba nyari jalan alternatif dan nggak bisa karena udah setinggi ini. Ilalangnya itu rumput-rumputnya. Akhirnya ya udahlah, saya coba inisiatif membaca doa Sulaiman lah. Boleh saya sebutin doanya?
Assalamun ala Sulaiman fil alamin. Ya tujuan saya untuk segera minggir itu si ular ini gitu kan. Karena lumayan pernah pengalaman juga dulu tuh kepatok ular, makanya saya nggak mau kejadian itu keulang. Nah, dan alhamdulillahnya dia nyingkir. Setelah nyingkir, saya lanjutin explore seperti biasa, dan baru saya ngebanting kamera ke kanan, itu ngelihat di bagian kaca 1, 2, nah yang tengah itu di kaca itu ada sekelebat putih lewat dari dalam villa. Itu lagi naik ke arah tangga. Di situ saya sontak, ini asli saya merinding. Ini merinding dong langsung. Astagfirullahaladzim, apa barusan yang saya lihat gitu kan. Cuman ya udahlah, positif aja, mungkin itu hordeng atau apa, karena kan di bagian villa itu masih ada full properti. Dan ya udah, saya coba fokusin diri saya lagi, coba membaca. Dan saya lanjut mau masuk ke dalam villa ini, karena jalannya muter, jadi saya lurus dulu, baru belok kanan, baru masuk ke villa itu. Dan setelah masuk ke villa itu, saya nggak nyaman dengan cerita yang saya dengar, yaitu di dalam villa yang saya lihat ada sekelebat putih, pernah ditemuin seorang mayat wanita akibat tumbal. Nah, di situ saya udah nggak nyaman sebenarnya. Tapi ya udahlah, namanya udah profesinya kayak gitu kan, akhirnya saya udah bablasin aja, nekat aja lah masuk gitu. Nah, setelah masuk, emang agak susah dikarenakan itu kuncinya itu dipaku, bener-bener nggak bisa masuk banget. Akhirnya saya nyari celah, dan ternyata ada bekas pecahan kaca yang memang sengaja ditutup sama pintu kan, pintu bekas. Akhirnya saya coba masuk lewat situ, dan masuk itu hawanya udah beda banget. Baru itu saya ngerasain merinding semerindingnya selama melakukan explore ya waktu itu. Dah, saya seperti biasa menjelaskan kalau di situ tuh ada properti meja makan, dan ada kursi-kursi yang mengelilingi meja tersebut. Dan masuk ke kamar bawah itu masih ada kasur, dan kasurnya itu ada bercaknya. Bercak apa, Bang? Kayak bercak. Nah, itu kayak ada bercak darah gitu, dan memang agak amis.